Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembacaan Yasin dan tahlil dalam rangka hal Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan, semoga beliau beri ampunan, semoga beliau oleh Allah diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau Soeharto di dalam masa-masanya banyak kontroversi, dihujat dan dicaci, tapi di lain sisi dikenang, dihormati, bahkan dipuji-puji. Berkuasa selama 32 tahun, tentu Bapak Soeharto banyak mengeluarkan kebijakan dan pencapaian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Salah satu yang patut dikenang adalah swasembada pangan. Disinilah perjuangan Bapak kita yang dimana beliau berjuang memimpin negara kita selama 32 tahun. Dan beliau, Bapak Soeharto, sering menunjukkan keramahannya yang terpaut di wajahnya yang selalu terlihat tenang, terutama di hadapan pers dan berbagai acara resmi kenegaraan. Kebiasaannya selalu tersenyum karena di dalam keterangan bagaimana tentang senyum. Yang di dalam keterangan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW beliau tersenyum, selalu tersenyum dan tersenyum, baik kepada semuanya, kepada keluarganya, kepada orang, kepada saudara, dan kepada umatnya. Sampai banyak ada beberapa pujian-pujian, syair-syair yang mana yang menjelaskan tentang senyum. Jadi salah satunya adalah lagu Tabassam yang dilakukan oleh Mesut Kurtis. Ya, kita nyanyikan. Bitaganni hayatak wahtazan athar law kunti nasita dakkar sirah nabina wifakkar ismaka la mutafa'al basar wala tanaffar wa wahidillah fi albab qadir fi usriki yassar salli ala nabi tabassam dan Nabi tabassam dan Nabi tabassam Allahumma salli alaihi salli ala nabi tabassam dan Nabi tabassam dan Nabi tabassam Allahumma salli alaihi. Ya, terima kasih. Ini sebuah lagu atau saya tentang tebasan tentang senyum, bahwa Rasulullah itu bersenyum, sering tersenyum. Karena senyum itu sulit bagi saya. Senyum itu sulit jika ada permasalahan atau ada cacian. Saya pribadi jika dicaci sulit untuk tersenyum pada orang yang mencaci saya. Di sini dalam sejarah bahwa beliau
Soeharto, Bapak Soeharto ini selalu tersenyum di dalam pertemuan-pertemuan sama masyarakat, pertemuan-pertemuan bersama kenegaraan-kenegaraan. Di sini suatu sifat yang sangat mulia, dan di sini juga beliau disebut oleh dunia sang jenderal yang tersenyum, sehingga dijuluki jenderal yang tersenyum. Dalam ini bahwa kita ketahui bersama bahwa beliau itu adalah seorang petani, seorang yang sederhana, seorang petani yang sangat sederhana, sehingga suatu kebanggaan kepada kita sebagai petani bahwa Soeharto berhasil meraih posisi tertinggi sebagai Presiden Indonesia, menjadi presiden yang kedua di negara kita. Ini Soeharto menjadi tokoh yang sangat paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau lahir 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta, daerah Yogyakarta. Tumbuh besar dalam keluarga petani, dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai tradisional. Saat bayi, Soeharto tidak diasuh langsung oleh orang tuanya. Sejak berusia 40 hari dititipkan kepada mbah yang seorang dukun bayi yang telah membantu proses kelahirannya, seorang dukun bayi, namanya di sana Mbah Kromo. Beliau masa pendidikannya bergonta-ganti dari SD pindah-pindah dari masa-masa SD. Masa-masa itu juga Soeharto itu dititipkan ke keluarganya, ke keluarga ayahnya, ke keluarga adiknya ayahnya. Apa maksud ayahnya? Agar memiliki masa depan lebih baik. Masa-masa SMP, masa-masa SD, masa-masa SD itu Bapak Soeharto berbeda-beda, sehingga dititipkan langsung di masa-masa SD. Selama masa-masa SMP, Bapak Soeharto itu pindah ke desa kelahirannya di Desa Kemusuk. Soeharto setelah lulus dari SMP, beliau ingin melanjutkan ke SMA. Ternyata pembiayaannya kurang, sehingga masuk ke bidang militer. Ia mendaftar ke militer tahun 1941. Beliau itu sekolah di militer. 1941 beliau terpilih menjadi prajurit teladan. 1945 Soeharto resmi menjadi anggota TNI. Di sini karir Soeharto sehingga menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disebut Kopkamtib. Pada 1967 jalan menuju kursi Presiden Indonesia terbuka bagi Soeharto ketika ia diangkat sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno. Soeharto memimpin negara dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Pemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabilitas politik juga lebih baik. Hubungan dengan dunia internasional yang lebih luas menjadi pusat perhatian dalam forum global. Ini cerita singkat tentang Bapak Soeharto. Jika ada teman-teman untuk menambah tentang sejarah-sejarah beliau, haturkan. Baik, terima kasih. Dari beberapa sejarah tentang Pak Harto sebagaimana yang telah disebutkan dengan Safid barusan, dan di sana saya juga membaca sejarah tentang beliau yang mana ada salah satu amalan istiqomah. Amalan istiqomah beliau
salah satu amalan istiqomahnya adalah sholat di malam hari, sholat tahajud. Bahkan sampai di salah satu buku itu diceritakan sampai beliau mau wafat saja, beliau masih menyempatkan sholat tahajud dalam keadaan berbaring. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Umil laylah illa qalila. Umil laylah, bangunlah pada malam hari. Yamul lail, yaitu mengisi malam dengan beribadah, dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, illa qalila, kecuali orang-orang yang sedikit. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit menurut saya, keistiqomahan apalagi di malam hari, kecuali orang-orang yang sedikit yang melakukan. Jadi dari amalan-amalan yang istiqomahnya beliau itu, sehingga Allah memberikan ilmunya, memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala sesuatu. Ya, salah satunya adalah membangun negara kita tercinta ini. Ya, harapan kami semoga perbuatan-perbuatan beliau diterima oleh Allah dan juga dosa-dosanya diampuni, dan juga semoga kita bisa meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh beliau. Ya, sekian itu saja dari saya. Terima kasih untuk Kiai Muhammad Qasim Billah, dan dilanjutkan jika ada pandangan dari Mas Aji untuk pandangan-pandangannya. Terima kasih atas waktunya. Nah, di dalam ini saya juga pernah membaca sebuah buku beliau, judulnya saya lupa. Beliau itu sering melakukan penyamaran dan turun ke lapangan, turun ke desa-desa gitu, dan pernah tidur ataupun istirahat di tempat kepala desa itu sering dilakukan. Nah, untuk men-cross check di setiap desa itu, kepala desa dan para pejabatnya itu melakukan hal apa gitu. Nah, sehingga banyak para pejabat-pejabat dan kepala desa itu takut jika Pak Harto turun, karena takut ditanya apa yang kamu lakukan. Nah, ketika ada yang salah, Pak Harto tak segan-segan untuk memberikan masukan tentang pangan. Beliau sangat cekatan, sangat ahli di bidangnya. Tentang apapun itu Pak Harto paham, meskipun beliau sekolahnya tadi itu sampai SMP dan meneruskan ke militer, tapi beliau paham akan pangan, swasembada pangan, tentang perbankan beliau paham gitu kan. Nah, ternyata juga di balik itu Pak Harto ini memiliki 3 filosofi yang ada di museum beliau. Filosofi itu disebut sa. Yang pertama itu sabar atine. Nah, di sini Pak Harto menjelaskan bahwa sabar atine itu jika dicaci di apapun kepada ditendang ataupun dicaci oleh orang-orang apapun itu, hati ini harus sabar, hati ini harus legowo, sehingga beliau tidak pernah khawatir tentang bagaimana beliau berjuang sehingga banyak rakyat itu mencaci, tapi beliau tetap berjalan karena apa yang menjadi target dan misi beliau harus tercapai meskipun itu banyak cacian di sana. Yang kedua, sareh tumindake. Nah, sareh tumindake ini yang berarti selalu bijaksana. Nah, itu dibuktikan juga dengan sikap Pak Harto, bagaimana beliau mengambil sikap ketika ini salah, meskipun siapapun itu beliau tidak ikuti dan beliau tidak segan-segan untuk memarahi. Dan yang ketiga ini saleh piko lahe, yang berarti selalu taat dalam beragama. Nah, jelas di sini bahwasanya beliau ini di agama itu sering sering diceritakan bahwa
Dulu itu beliau membangun beberapa masjid di seluruh Indonesia, dan juga beliau sholat di dalamnya. Bukan cuma membangun, tapi beliau mencontohkan bagaimana rakyat Indonesia itu harus taat beragama. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman bahwa begitu mulianya beliau dalam pandangan-pandangan sehingga menjadi tauladan-tauladan kita, sehingga kita bagaimana nantinya bisa meneruskan apa menjadi cita-cita beliau. Dan yang kedua, saya ini pernah, cuma ini cerita-cerita rakyat tentang bagaimana Bapak Soeharto, cerita-ceritanya bagaimana. Dan beliau itu suka kepada makanan-makanan khas, bukan hamburger, bukan hamburger atau bukan pizza, tapi beliau suka makanan-makanan yang dari tempe. Makanan-makanan itu tempe. Beliau suka tempe. Kenapa? Beliau pernah ditanya, senangnya makan tempe. Kenapa Pak kok makan tempe? Karena jika kita makan tempe, otak kita menjadi tidak pikun, menjadikan tidak pikun dan cerdas. Ini Maulana berkata apa? Senang makan tempe, makanan-makanan ciri khas Indonesia. Beliau sangat dari kecintaannya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, juga produk-produk makanannya juga produk Indonesia. Makan tempe beliau, sehingga kita sebagai rakyat, sebagai penerus pemuda, penerus bangsa, produk-produk Indonesia, produk-produk negara kita, ya kita lebih baik menggunakan produk-produk kita. Lebih baik kita membeli produk-produk kita. Dari sini, dari acara memperingati Hall Bapak Pembangunan Haji Muhammad Soeharto, semoga kita diberikan oleh Allah tauladan-tauladan bagaimana mencintai bangsa dan negara ini. Semoga juga almarhum Bapak Pembangunan Haji Muhammad Soeharto diampuni segala dosanya, dan semua amal perbuatannya diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan pembacaan Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif lam yazal bina fima nazal innaka latifun lam tajal qultu bina wal muslimin ya dzal ula bil mustafa khairil bala irfa'anil halqil bala fa innahum lahu ajma'in ya latifan lam yazal qultu bina bima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin wa min niranil fitan wa qina kullal mihan wajud alaina bil minan
هدايا المضين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين والقضاء ارفع والوباء وزعيدنا كالأباء ومرحمنا والربا وكلنا عونا معينا يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين فانظر إلى سلطاننا فانظر بشرا بينا واهلك به أعداءنا وجلهم في الغابرين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين وازلي نبي وازلي جميع عذابه وسيدي دينا به وازلي أمور المسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا بما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين زد دعانا ربنا كما وعدت وعدنا ولا تؤاخذ من زلا فأنت بالعفو قمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واغفر لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا بما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وزهده والتابعين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين حبيب الله لا تنسوا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Terima kasih. Acara ini demi acara kita lalui bersama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.